running? Why are you running? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yolanda Prastika Wulandari, NPM 20108010008, mahasiswa semester 2, Universitas Kedar, program studi Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil mind mapping saya mengenai praktikum planktonologi 2021. Baik, saya akan menjelaskannya mulai dari sini ya teman-teman. Pertama ada pengambilan dan pengawetan sampel. Dimulai dari alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu planktonet, ember, pipet tetes, botol sampel, larutan lugol, dan kertas label. Untuk gambar planktonetnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Masuk ke pengambilan sampel. Cara kerjanya ada dua. Yang pertama itu ada pengambilan sampel secara vertikal. Pengambilan sampel dilakukan dengan bantuan alat berupa ember, karena kondisi tempat pengambilan sampel ini merupakan perairan yang mengalir. Kemudian ambil sampel menggunakan ember lalu tuangkan pada planktonet. Sampel dipindahkan ke dalam wadah botol sampel. Lanjut ke pengambilan sampel secara horizontal. Kalau di pengambilan sampel secara horizontal ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan planktonet. Planktonet itu diletakkan ke dalam air secara perlahan dengan kedalaman yang diinginkan dan menghadap berlawanan arus air. Lalu angkat planktonet secara perlahan. Kemudian sampel pada planktonet itu dipindahkan ke dalam botol sampel ya teman-teman. Masuk ke pengawetan sampel. Pengawetan sampel yang pertama itu kita harus ngambil larutan lugolnya dulu, kemudian kita teteskan 1 tetes pada masing-masing botol sampel. Sampel yang telah diberikan lugol itu dapat langsung digunakan untuk pengamatan dengan jangka waktu kurang lebih 1 hari. Namun, apabila sampel dimasukkan ke dalam pendingin atau kulkas setelah pemberian lugol, maka dapat bertahan kurang lebih 1 bulan. Dalam pengawatan sampel ini terdapat 2 jenis parameter. Apa aja sih parameternya itu? Pertama itu ada parameter fisika. Ya teman-teman, maaf kecil. Parameter fisika itu ada suhu. Yang pertama, masukkan termometer ke dalam perairan, tunggu kurang lebih 2-3 menit sampai air raksa dalam termometer tersebut berhenti. Lalu teman-teman baca nilai suhu pada skalanya itu secepatnya sebelum terpengaruh oleh suhu sekitar ya teman-teman. Kemudian catat dalam derajat Celcius. Lanjut kecerahan. Kecerahan di sini yaitu masukkan seci disk ke dalam perairan sampai batas tidak tampak pertama kali. Batas permukaan air dengan tali itu diberi tanda dan dicatat sebagai D1. Masukkan kembali seci disk ke dalam perairan sampai tidak terlihat. Lalu tarik seci disk ke atas sampai si batasnya itu tampak pertama kali. Kemudian batas permukaan air dengan tali itu diberi tanda dan dicatat sebagai D2. Kecerahan dapat dihitung dengan rumus ini ya teman-teman. D1 plus D2 dibagi 2. Lanjut ke parameter kimia. Parameter kimia ini ada pH ya teman. pH itu derajat keasaman. Pertama, masukkan pH paper ke dalam air sampel kurang lebih 2 menit. Lalu itu dikibas-kibaskan hingga setengah kering. Kemudian cocokkan warna pada pH paper dengan warna kotak standar. Selanjutnya kita masuk ke pengamatan dan identifikasi plankton. Ada alat dan bahan. Alat bahannya itu yang pertama ada mikroskop, pipet tetes, hemositometer, cover glass, tisu kering, dan sampel plankton. Pengamatan ada 2, yaitu pembuatan preparat plankton. Nah, di sini tuh objek glass dan cover glass dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian, sampel plankton itu dikocok dan diteteskan ke permukaan objek glass. Tidak lupa tutup objek glass dengan cover glass dengan sudut kemiringan 40 derajat ya teman-teman. Jika terdapat gelembung dalam pembuatan preparat, sebaiknya itu dilakukan pengulangan ya. Oleh karena itu, kita pastikan tidak terdapat gelembung dalam preparat tersebut. Lanjut ke pengamatan plankton di bawah mikroskop. Pertama itu kocok dulu sampel planktonnya sebelum digunakan, lalu siapkan hemositometer.
bersihkan hemositometer menggunakan tisu kering, kemudian pasang si cover gelasnya itu pada bidang pandang hemositometer. Ambil sampel menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan sampel yang tersekat pada bagian bidang hemositometer. Letakkan pada mikroskop, kemudian atur supaya lensa mikroskopnya itu sesuai dengan bidang pandang. Nah, di sini teman-teman tuh harus bisa mengatur dengan teliti ya mikroskopnya agar si objeknya itu terlihat. Lalu amati plankton yang ada pada bidang pandang. Jika sudah, foto plankton dengan menggunakan kamera dan diidentifikasi jenisnya. Nah, di sini itu identifikasi ada dua ya teman-teman. Bisa identifikasi plankton berdasarkan cara makan atau bakterioplankton. Yaitu saproplankton, dia itu tidak berklorofil, bakteri dan fungi. Sedangkan fitoplankton itu tumbuhan mikroskopis berklorofil, contohnya itu chlorophyta, cyanophyta, sama rhodophyta. Kalau zooplankton itu cara makannya itu holozoik, yaitu filmnya protozoa seperti Solentia dan Arthropoda. Untuk mengidentifikasi plankton masuk ke dalam golongan fitoplankton atau zooplankton itu bisa diidentifikasi menggunakan buku, yaitu prinsip identifikasi secara dikotomi atau kesamaan ciri dan karakteristik plankton. Untuk total kepadatan plankton bisa dihitung menggunakan rumus N kali 1000 4 sel per ml, dengan N itu jumlah plankton dan 104 per ml itu ketetapannya. Baik teman-teman, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Semoga penjelasan dan presentasi mind mapping dari saya ini mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak Abdul Qodir Jailani dan Bu Thalibah Mujtahidah selaku dosen mata kuliah planktonologi serta asisten praktikum planktonologi semester 2. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, penjelasan saya yang berbelit-belit dan terbata-bata serta mind mapping saya yang tidak terlihat dengan jelas serta tulisannya yang terlihat kecil, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya teman-teman. Saya sudah melakukan semaksimal mungkin dalam penyampaian materi praktikum planktonologi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Bye bye.